Shalom. Ada sukacita saudara? Amin. Masih suasana tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Menjelang kita sudah berada di tahun 2020 dan tidak terasa saudara, sudah 12 hari ya, 11 hari ini yang ke-12 kita menginjak di tahun 2020. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari yang kita lalui tidak begitu terasa dan tiba-tiba begitu cepatnya saudara terlalui ya, kita melalui hari-hari kita. Saudara, kita mau belajar saudara di dalam firman Tuhan. Bagaimana apakah di tahun ini saudara kita merindukan pembaharuan, kita mungkin di tahun ini kita ada resolusi dalam hidup kita, apa yang ingin kita capai dalam hidup kita, mimpi-mimpi apa saudara yang kita rindukan di tahun ini. Tetapi saudara, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan juga bahwa di tahun ini saudara kita rindu. Siapa di sini yang kepingin mendapatkan kebahagiaan saudara? Siapa ingin bahagia? Gak ada yang mau angkat tangan, gak ada yang mau bahagia di sini. Saudara, kebahagiaan saudara, saya rindu bahwa Tuhan rindu setiap kita juga mendapatkan kebahagiaan. Kita bahagia menjadi orang yang berbahagia. Tapi seperti apa orang yang berbahagia itu saudara? Kita buka di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 saudara. Di situ perikopnya adalah apa? Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saudara, perikopnya ini sungguh luar biasa saudara. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Kita akan baca ayat yang ke-23 sampai ke-24 bersama-sama. Yang sudah katakan amin, yang sudah ketemu? Ya, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Yaitu apa? Apa saudara? Memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang, kita punya kebanggaan masing-masing, kita punya kemegahan masing-masing saudara. Dan seringkali kebanggaan kita, kemegahan itu menjadi kebahagiaan buat kita. Seringkali kita berbahagia apabila apa saudara? Kita diberikan Tuhan, waduh kita jadi orang yang pintar. Kita memiliki EQ yang tinggi saudara. Kita diberikan kebijaksanaan, kita punya kekayaan, kita punya kekuasaan saudara. Tapi firman Tuhan di sini katakan bahwa janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Bermegah, berbangga saudara. Berbahagia karena kebijaksanaannya, karena kekuatannya, karena kekayaannya saudara. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang apa? Memahami dan mengenal Kristus. Saudara, di tahun ini, saudara, di tahun 2020, jika kita mau mendapatkan kebahagiaan di dalam Kristus, baiklah kita mau mengenal Kristus, saudara. Kita mau memahami dan mengenal. Saudara, jika kita menerjemahkan yang namanya atau merenungkan kata-kata mengenal. Saudara, di sini jemaat kita di sini yang datang di tempat ini, saya jujur aja tidak semuanya saya kenal gitu ya. Kadang ini namanya siapa saya nggak tahu. Saya percaya bahwa dari proses kita mengenal seseorang itu dari proses apa saudara awalnya? Dari apa? Kenalan ya. Namanya siapa gitu ya? Namanya Tommy gitu ya. Oh itu namanya Tommy. Saudara, kalau kita cuma sekedar kenalan saudara, setelah itu kita pergi, kira-kira kita itu kenal nggak dengan orang itu saudara? Enggak. Dalam proses kita yang namanya mengenal, butuh selain kita cuma kenalan, kita tahu namanya siapa, butuh yang namanya apa? Bergaul sehari-hari.
Bergaul sehari-hari. Dengan bergaul sehari-hari kita berkomunikasi dengan orang itu, maka kita mulai tahu, oh ternyata kebiasaannya Tommy ini suka main gitar gitu ya. Kebiasaannya Tommy suka ngupil gitu ya, enggak ya? Saudara, oh kebiasaannya Tommy ternyata dia marah kalau dia seperti ini. Oh dia senang kalau dia ternyata dikasih hadiah gitu ya. Saudara, kita mulai tahu, kita mulai kenal seseorang bila kita bergaul setiap hari. Bahkan saudara, kalau sekarang zaman sosial media ya. Zaman sosial media, kita nggak bergaul secara tatap muka dengan seseorang. Tiba-tiba kita bisa kenal seseorang itu dari apa? Sosial media. Siapa di sini yang sering bukain Instagramnya temen gitu ya? Tiap hari ada orang yang update Instagram, ya saudara ya. Saya juga salah satu yang suka seneng juga buka Instagram, dan kadang ada anak-anak kecil yang lucu-lucu gitu ya. Saya suka follow gitu ya, lucunya. Dan kadang kita juga kepengen ya, oh, orang ini update apa ya? Wah lucunya gitu ya. Nggak kerasa saudara ketika kita buka ini akunnya tiap hari. Ya, lama-lama apa saudara? Terasa dekat, ya kan? Walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi kalau kita bukain terus kita tahu dia kalau makan gimana, dia kalau rewel gimana, kalau nangis, kalau ngambek saudara. Jadi kita jadi seperti apa? Kenal banget sama anak ini saudara. Oh iya yang anak ini gemesin gitu ya. Gemesin gitu saudara. Nah saudara, mengenal seseorang saudara itu ada banyak cara dan banyak proses yang kita harus alami. Mengenal seseorang gak cukup cuma 1-2 kali kita ketemu saudara. Tapi butuh yang namanya komunikasi. Hubungan tiap hari saudara. Kalau saya melayani di sekolah, saya ngantor di sekolah, saya punya kantor di sekolah. Bahkan saya bisa mengakui bahwa saya pun tidak benar-benar mengenal seluruh orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, saya masuk kantor, saya kerja, saya nggak komunikasi langsung tiap hari dengan semua guru. Dan saya tidak akan mengenal mereka lebih dekat dibandingkan orang-orang yang satu ruangan yang tiap hari komunikasi, yang tiap hari tahu juteknya gimana gitu ya. Jadi tahu mereka gimana setiap harinya. Karena apa saudara? Itu ada level-level kedekatan kita dengan seseorang. Nah saudara, dikatakan firman Tuhan, mengenal Allah adalah sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Mengenal Kristus saudara, itu yang lebih penting dari semuanya saudara. Sudahkah saudara kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita? Mengenal, sekali lagi, tidak hanya kita tahu, tidak hanya tahu namanya siapa, tapi kita di sini dikatakan lebih ditekankan memahami dan mengenal Allah, saudara. Memahami itu artinya nggak cuma sekedar tahu seseorang, tapi dia benar-benar paham orang itu seperti apa. Demikian juga kita dengan Kristus. Sudahkah kita memahami Kristus, saudara? Nah, saudara. Bagaimana saudara, orang-orang yang mengenal Kristus itu seperti apa sih sebenarnya? Orang yang mengenal Kristus kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Perikopnya adalah gembala yang baik. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa saudara? Kenapa loh? Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Saudara, yang pertama, ciri-ciri orang yang mengenal Kristus. Kita boleh introspeksi diri kita. Kita boleh merenungkan, aku ini sudah mengenal Kristus belum ya? Sudahkah aku yang tahap tadi mengenal Kristus? Ada yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan dulu, saudara. Perjumpaan pribadi dengan Kristus. Setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, saudara, kita belajar memahami bergaul karib. Saudara, orang yang bergaul karib dengan seorang, saya percaya dia pasti bisa mengenal apa? Suaranya. Ya, mengenal suaranya. Seringkali saudara kalau dalam acara retreat, acara-acara games ya, ada permainan apa saudara? Mengenal suara gembala ya. Ditutup domba-dombanya, ditutup matanya. Kemudian apa? Ayo kenal mana yang suara gembalaku ini yang mana? Ya, dalam sebuah retreat dibagi kelompok beberapa barisan. Nah, di situ ditunjuk gembalanya siapa? Nah, ayo ke kanan, ke kiri. Nah, mendengar peka. Ini suara gembalaku yang mana ya? Nah, saudara, kalau gembalanya yang kelompoknya ini saudara minta ke kanan, jangan sampai kita ke kiri karena gembala yang sebelahnya bilang ke kiri, saudara. Berarti dia nggak kenal suara gembalanya. Saudara, kalau kita mengaku kita mengenal Kristus, maka yang pertama, sudahkah kita mengenal suara gembala kita? Mengenal suara Yesus Kristus. Saudara, kalau kita sudah kenal seorang, pasti kenal ya, ini suaranya siapa? Oh, dari detak jalannya aja mungkin kita kalau sudah kenal banget, kita tahu cara jalannya. Kalau seperti ini nih siapa saudara? Wah, dia kalau tertawa, waduh itu ada khas tersendiri gitu ya. Seperti yang ada di W6 tuh kalau tertawa gimana? Nah itu ya pasti kita bisa tahu membedakan ya. Nah membedakan, wah kok tertawanya kayak gini, itu pasti Cek Karlin gitu ya. Waduh kalau tertawanya kayak gini, model tertawanya Cek Sylvia. Nah kita bisa dari tertawanya aja saudara, kita bisa tahu ini suaranya siapa. Karena apa? Kalau kita sudah mengenal seorang, kita tahu suaranya. Tetapi saudara, sudahkah kita kalau kita ngomong kita kenal Kristus, aku menjadi seorang pengikut Kristus, aku orang Kristen. Saudara, apa artinya Kristen? Itu adalah apa? Pengikut Kristus. Dan Yesus adalah gembala kita. Kalau kita ngomong kita pengikut Kristus, Yesus gembala kita, saudara, sudahkah kita mengenal suara gembala kita? Mengenal suara Yesus dalam kehidupan kita? Atau kita, saudara, seringkali kita nggak kenal suara gembala kita. Domba-domba ini, saudara, mereka hanya mengikuti, mereka hanya mau berjalan, saudara, sesuai dengan suara dari gembalanya, saudara. Ketika kita mengikut Kristus, apakah hanya suara Yesus yang kita dengarkan? Dalam dunia ini banyak sekali suara-suara di sekeliling kita. Ada suara dari iblis, ada suara dari orang-orang lain. Ada suara orang-orang dari dunia ini, saudara. Ada suara-suara dari sekeliling kita, bahkan suara keinginan kita sendiri, saudara. Nah, suara siapa yang kita ikuti? Apa kita sungguh-sungguh kita mau mengikuti suara dari gembala kita, Yesus Kristus, saudara? Saya percaya bahwa Yesus terlebih rindu berbicara kepada setiap kita. Berapa banyak di antara kita yang mau benar-benar berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu mendengarkan suaramu. Aku rindu mau mengikuti apa yang kau tuntunkan di dalam hidupku. Atau kita, saudara, menjadi domba-domba yang seringkali kita tersesat. Kenapa? Karena kita nggak mau mengikuti suara dari gembala kita. Bahkan suara-suara orang lain yang kita dengarkan. Bahkan suara-suara pencuri-pencuri yang kita dengarkan, saudara. Sehingga kita tersesat di dalam kehidupan kita. Kita suka berjalan sendiri. Nah, saudara, kita mau belajar mengenal suara Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Yaitu jika kita sungguh-sungguh bergaul karib dengan Kristus. Orang yang gak bergaul karib dengan Kristus, dia gak akan pernah tahu suara Tuhan ini seperti apa. Berapa banyak di antara kita yang kita punya pergumulan, saudara. Punya masalah. Mungkin kita sedang dalam mendoakan
Tuhan, bagaimana masa depanku? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Di saat itulah saudara, kita mau belajar mendengarkan, Tuhan, apa yang menjadi maumu dalam hidupku? Atau saudara, seringkali kita menuruti keinginan kita sendiri. Kita menuruti apa yang menguntungkan diri kita sendiri, saudara. Kita mencari suara-suara yang menyenangkan kita, bukan suara-suara yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Nah, ini ciri-ciri yang pertama, yaitu apa saudara? Mengenal suara gembala kita. Dalam mengambil keputusan, sudah kita berdoa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku tempuh? Kalau aku nanti lulus kuliah, apa Tuhan yang harus aku lakukan? Tuhan, aku lagi suka nih sama si A. Tuhan, dia jodohku enggak? Nah, ini banyak anak muda kan ya, masih bergumul dengan masalah jodoh. Nah, Tuhan, ini jodohku enggak? Nah, kita mau tanya Tuhan dulu enggak? Atau suara yang menyenangkan kita sendiri, saudara, yang kita dengar, wes pokoknya seneng, jatuh cinta, wes langsung aja. Kita enggak tanya Tuhan dulu. Ya, saudara, kita mau belajar dalam hidup kita. Kita mau mendengarkan dan mengenal suara Tuhan. Ya, mengenal suara Tuhan. Untuk mengenal suara Tuhan, saya percaya gitu dalam proses, saudara. Enggak bisa kita tiba-tiba kadang kita kenal. Ya, selain kita bergaul karib dengan Kristus, kita banyak komunikasi dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Kita tahu, saudara, oh ini suara Tuhan, yaitu suara memberikan damai sejahtera yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita mau belajar, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, ciri-ciri orang yang mengenal Kristus selanjutnya, saudara. Ketika dia mengenal suara Kristus, saudara, maka selanjutnya dia pasti akan belajar untuk mentaati firman-Nya. Ya, kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Kita nggak cuma sekedar baca, saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu apa? Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yang keenam, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup apa? Sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes dikatakan, ketika kita mengenal Kristus, saudara, apa ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan? Selain dia bisa mendengarkan suara Tuhan, yang kedua, ketika dia bisa membedakan, oh ini suaranya siapa ya? Oh ini suaranya Tuhan. Ini bukan suaranya iblis, bukan suaraku sendiri. Dia akan menuruti perintah-perintah dari Tuhan. Ketika domba dia mendengar suara gembalanya, apa yang dia lakukan? Dia akan mentaati, akan mengikuti perintah-perintah dari gembalanya, saudara. Seorang domba, dia akan mengikuti kemanapun gembalanya berjalan. Dia akan mentaati apa yang gembalanya perintahkan. Ayo domba ke sini, gitu ya. Diajak ke sini, mau saudara. Karena dia kenal suara gembalanya dan dia menuruti perintah-perintahnya. Saudara, di sini firman Tuhan katakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi jika dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, kalau kita ngomong kita orang Kristen, saudara, kita ngomong kita pengikut Kristus, tapi kita tidak kenal suara Tuhan kita, kita tidak pernah nuruti perintah-perintahnya, maka kita adalah seorang pendusta, saudara. Kita bukanlah orang Kristen. Kita bukanlah pengikut Kristus yang sejati.
Kita tidak layak, saudara, ya. Kita nggak layak yang disebut dengan anak-anak Tuhan. Karena apa? Kita nggak kenal suara Tuhan kita, nggak kenal suara gembala kita. Dalam ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, Yesus hidup. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan teladan dalam kehidupan kita. Yesus hidup sebagai manusia. Dia memberikan teladan bahwa ini loh, aku sebagai manusia. Aku bisa memberikan contoh bahwa kita bisa tidak berbuat dosa. Yesus manusia 100%. Tetapi dia tidak berbuat dosa, saudara, dalam hidupnya. Dan dia memberikan contoh. Dan Yesus berkata, hiduplah sama seperti aku hidup. Yesus adalah teladan kita yang utama. Dalam hidup kita, saudara, siapakah yang menjadi teladan dalam hidup kita? Seringkali, saudara, kita menjadikan seseorang itu figur yang menjadi teladan yang utama. Kita menjadikan seseorang adalah apa? Idola. Saudara, kata-kata idola sebenarnya bagus nggak itu? Idola kita yang pertama harusnya siapa? Yesus. Tapi seringkali, saudara, kita menjadikan orang lain itu adalah idola kita. Kita mengkultuskan seseorang. Tahu ya kultus, saudara? Mengagungkan seseorang. Mengkultuskan hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan harus kita hormati, tapi jangan sampai kita terlalu mengagungkan hamba Tuhan sehingga dia menjadi seolah-olah seperti Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai juga, saudara, kita menjadikan pembimbing rohani kita, ayah ibu rohani kita sebagai Tuhan-Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesuslah Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Biarlah kita hanya mengagungkan Yesus, saudara. Kalau kita, saudara, terlalu mengagungkan, mengkultuskan individu seorang, maka kita akan seringkali mudah kecewa, saudara. Kenapa? Karena kita telah memberikan pengharapan kita yang lebih terhadap seseorang itu, saudara. Sehingga apa? Ketika seorang hamba Tuhan, ketika seorang pelayan Tuhan, ketika seorang yang kita idolakan, orang yang kita anggap itu teladan kita itu jatuh, saudara, maka kita akan apa? Kita mulai kecewa. Bahkan kita malah mulai menyalahkan Tuhan, saudara. Saudara, jangan sampai hidup kita menjadikan orang lain berhala dalam kehidupan kita. Biarlah hanya Yesus yang menjadi teladan kita. Hanya Yesus yang menjadi gembala kita, saudara. Biarlah idola kita hanya Yesus. Di mana cara hidup Kristuslah yang harus kita kita teladani, saudara. Bagaimana kita tahu teladan Yesus dalam kehidupan kita? Yaitu dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Yesus hidup selama di dunia, saya percaya Yesus memberikan teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana respon-respon yang Yesus berikan. Bagaimana perlakuan-perlakuan Yesus terhadap orang berdosa. Bagaimana perlakuan Yesus, bagaimana ajaran-ajaran Yesus terhadap orang-orang yang menganiaya dia, saudara. Saya percaya bahwa teladan-teladan Yesus inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus sangat mengasihi kita. Tapi Yesus tidak mau, saudara, kita selalu hidup di dalam dosa. Saudara, ada yang namanya konsep penerimaan. Apakah gereja boleh menerima semua orang berdosa? Apakah Yesus mencintai orang berdosa, saudara? Yesus sangat mencintai orang berdosa. Yesus mengasihi orang berdosa. Bahkan gereja, saudara, harus bisa menerima, menampung, bahkan ya, kita menerima semua orang yang berdosa. Tetapi, saudara, satu hal, bahwa Yesus tidak ingin bahwa kita terus tinggal jatuh di dalam dosa-dosa kita. Kita diterima secara pribadi, tetapi Tuhan tidak pernah suka dengan dosa-dosa kita. Tuhan pengen kita mengalami perubahan hidup. Tuhan pengen kita berubah, saudara. Tuhan pengen kita taat akan aturan-aturan Tuhan. Tetapi, saudara, seringkali konsep penerimaan, cara pemahaman, pengertian yang salah terhadap Kristus karena kita tidak mengenal Yesus, saudara, dengan benar. Akhirnya apa? Menjadikan konsep penerimaan itu adalah sebagai senjata kita untuk tinggal di dalam
dosa-dosa kita. Menjadikan apa? Pembelaan kita. Oh iya, aku ini orang berdosa. Tuhan kan menerima aku apa adanya. Walaupun aku berdosa, aku mengakui dosaku, aku bertobat. Besok aku berdosa lagi, Tuhan pasti akan ampuni. Saudara, jangan pernah mencobai Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal, saudara. Orang yang bebal itu apa, saudara? Sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan. Sudah tahu dia harus hidup seperti apa. Tetapi dia masih tinggal dan tinggal di dalam dosa-dosanya. Tuhan kepengen kita hidup sempurna seperti Kristus. Dalam Matius 5:48, saudara, nggak usah dibuka. Di situ firman itu dikatakan apa? Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Di dalam kehidupan kita, Tuhan menuntut kesempurnaan kita. Tuhan rindu kekristenan kita, bukan kekristenan yang apa, saudara? Yang sekedar Kristen KTP. Oh, KTP-nya apa? Oh, kalau ini agama Kristen. Tapi Yesus ingin bahwa hidup kita, saudara, mencerminkan hidup sebagai orang Kristen. Di mana kita tidak selalu jatuh bangun di dalam dosa-dosa kita. Nah, saudara, di dalam 1 Yohanes 3 kita akan baca. 1 Yohanes pasal yang ke-3. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi apa, saudara? Sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, apa? Dikatakan? Orang yang tetap di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, artinya tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, apa? Dikatakan? Berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, ini jelas dikatakan bahwa kita, saudara, harus mengetahui posisi kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita tahu posisi kita sebagai anak-anak Allah, saudara, maka kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Pada mulanya, saudara, ketika Tuhan menciptakan, saudara, pada awalnya Adam dan Hawa, saya percaya bahwa pada mulanya mereka itu adalah sempurna, saudara. Ciptaan awal yang sempurna, tidak ada dosa. Tetapi apa, saudara? Iblis telah membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dengan keinginannya, saudara, dengan nafsunya, saudara. Sehingga apa? Kita terpisah hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Yesus telah menjadi pendamai dalam kehidupan kita. Telah menyucikan setiap dosa-dosa kita, telah mengampuni setiap dosa-dosa kita, saudara, sehingga kita dibebaskan, sehingga kita ditebus dan kita telah menjadi orang yang benar. Katakan saudara kanan kirinya, engkau adalah orang yang benar. Dengan kesungguhan ya, engkau adalah orang yang benar. Artinya apa, saudara? Kita adalah orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan, saudara, di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mengambil, sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Kita adalah orang yang benar.
Oleh karena itu hiduplah seperti orang-orang yang benar, saudara. Kenapa kita mentaati firman Tuhan? Karena kita ini orang yang sudah benar, saudara. Karena kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Saudara, bahwa Yesus yang menghapus setiap dosa kita, saudara. Dan ketika kita mengenal Kristus, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Apa, saudara? Katakan kanan kirinya. Ketika kita mengenal Kristus, ketika engkau mengenal Kristus, engkau tidak akan berbuat dosa lagi. Ya, ayo dihafalkan. Ketika engkau mengenal Kristus, engkau tidak akan berbuat dosa lagi. Saudara, ketika seseorang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika dia telah mengenal Kristus, saudara, maka dia sudah terpisahkan dari dunia. Dunia ini sudah bukanlah habitat kita. Kita ini harus mengakui bahwa menyadari, oh aku ini anak Allah, aku ini anak-anak Kristus, aku ini bukan dari dunia. Firman Tuhan katakan dunia tidak mengenal mereka. Dunia tidak mengenal kita anak-anak Allah. Tapi Yesus mengenal kita. Dan kita, saudara, harus bisa tampil berbeda dengan dunia ini. Amin, saudara. Kalau di luar sana mungkin ada, saudara, demi penjangkauan, saudara, jiwa-jiwa, anak-anak muda, banyak gereja-gereja yang mulai apa? Dalam tanda kutip menjadikan dirinya itu serupa dengan dunia, saudara. Di dalam kita menjangkau jiwa-jiwa, jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan mengadakan diskotik dalam gereja, mengadakan apa? Tarian-tarian yang tidak seharusnya, saudara, di dalam gereja untuk penjangkauan, saudara. Jangan sampai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi biarlah kita, saudara, yang menjadikan apa? Dunia serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Nah, kita mau belajar, saudara. Ya, jadi yang pertama masih ingat, ini karena firman Tuhan seringkali kalau nggak dicatat, seringkali batas yang 2 minggu lalu, ya, Evangelis Evi berkata apa? Daya ingat kita terhadap firman Tuhan berapa jam atau berapa hari, saudara ya. Saya itu lupa. Minggu lalu khotbahnya apa? Lupa kalau nggak dicatat, saudara ya. Nah, kita ingat, kita tanamkan di dalam roh kita. Yang pertama untuk mengenal Kristus, saudara, ciri-cirinya yang pertama apa? Saya ulangi. Apa? Mengenal suara Tuhan. Yang kedua, menuruti perintah-perintahnya, ya. Menuruti perintah-perintahnya. Sudah hafal? Harus dihafalkan, saudara ya. Nah, saudara, ketika kita mau menuruti perintah-perintahnya, kita hidup sama seperti Kristus. Kita mau, saudara, dengan kerelaan hati kita, Tuhan bentuklah aku, sempurnakan aku. Aku memang orang yang berdosa, tapi aku telah dibenarkan dan aku mau hidup menjadi orang yang benar. Saudara, jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Ya, jangan sampai kita jadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Allah. Nah, saudara, dalam Efesus 1 ayat yang ke-17. Kita akan baca sama-sama. Efesus 1 ayat yang ke-17. 17 sampai ke-19 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk apa, saudara? Apa, saudara? Mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Ayat ke-18. Ya, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, poin yang selanjutnya adalah, saudara, ketika kita mengenal, kita berusaha kita mengenal Yesus. Poin yang penting adalah apa, saudara? Supaya Yesus
Tuhan kita memberikan roh hikmat dan wahyu supaya kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Ini penting, saudara. Selain kita memahami, mengenal Kristus, butuh kita yang namanya mengenal Kristus dengan benar. Kenapa, saudara, mengenal Kristus itu perlu dengan benar? Saudara, siapa di sini yang pernah menjalin persahabatan? Bahkan mungkin yang sudah ABG, yang udah remaja, dewasa, yang lagi PDKT nih dengan seorang, ya. Saudara, kita berusaha, oh aku pengen mengenal engkau lebih lagi. Aku ingin mengenal engkau. Kita PDKT, kita chatting, saudara, kita telepon, kita ngajak jalan-jalan, kita quality time, saudara ya. Mengenal, ingin mengenal. Tapi seberapa banyak, saudara, kadang kita dalam usaha kita mengenal seseorang, ternyata kita nggak sungguh-sungguh mengenal dia dengan benar, saudara. Ya, setelah kita, oh Sylvie ini kok sabar gitu ya. Ketika kita tiap hari ketemu, oh sabar. Ternyata saudara, kita nggak tahu titik-titik kemarahannya gitu ya. Wah, pengenalan kita ternyata kurang dalam gitu ya. Wah, terkecoh dengan kelembutannya gitu ya, dengan manisnya gitu saudara. Oh, ternyata ada sisi-sisi garangnya gitu ya. Nah, saudara, kita perlu yang namanya mengenal Kristus dengan benar. Jadi gambaran kita tentang Kristus ini sudah benar enggak? Ataukah kita hanya kenal luarnya saja? Yesus yang benar itu seperti apa? Yesus ingin kita mengenal Yesus dengan benar. Artinya kenalah Yesus dengan pengajaran-pengajaran firman yang benar. Bukan Yesus yang palsu, saudara. Yesus yang sesuai dengan rekaan pikiran kita sendiri. Bahwa Yesus adalah Yesus yang apa? Yang pemurah. Selalu memberikan semua yang kita inginkan. Di dalam Yesus pasti kita nggak akan sakit. Di dalam Yesus pasti kita nggak akan mengalami masalah. Saudara, atau yang Yesus yang selalu mempengen kita menderita, saudara. Saudara, waduh, ikut Kristus tuh harus pokoknya menderita. Harus pokoknya kalau sengsara gitu ya, harus miskin. Waduh, kasihan juga gitu ya. Kita balance sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Mengenal Yesus dengan benar seperti apa? Kita harus belajar firman Tuhan. Mengenal firman Tuhan yang benar nih seperti apa? Karena di akhir-akhir zaman ini saya percaya bahwa penyesat-penyesat itu pasti akan datang, saudara. Bahkan penyesat-penyesat itu akan datang dari gereja Tuhan sendiri. Antikristus itu datang dari gereja Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika kita mendengar sebuah pengajaran. Oh ini benar enggak ya? Oh ini benar-benar enggak ya? Aku harus taati enggak ya? Oleh karena itu pemahaman kita tentang firman Tuhan itu harus terus ditambah dan ditambah, saudara. Ya, nah saudara, dengan cara apa? Kita bergaul dengan Tuhan. Kita saat teduh, berapa lama saat teduh kita dengan Tuhan? Berapa lama kita membaca firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nah saudara, ketika kita sudah mengenal Kristus dengan benar, saudara, saya percaya bahwa kita akan mulai mengerti, oh ini loh, ternyata Tuhan memiliki panggilan di dalam hidupku. Oh ini loh, Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidupku. Kita mulai bisa memahami, saudara. Oh hidupku ini bukan aku lagi. Aku adalah milik Kristus. Aku adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memiliki panggilan yang luar biasa dalam hidupku. Saudara, ketika kita mengenal Yesus dengan benar, firman Tuhan katakan, Ia akan menjadikan mata hatimu terang. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali mata kita, saudara, tertutup dengan ilah-ilah zaman ini. Tertutup dengan dunia ini, saudara. Dengan pengajaran-pengajaran kita. Pengajaran-pengajaran dari dunia. Pengajaran-pengajaran dari lingkungan kita, saudara. Saudara, di mana kita banyak bergaul, di mana pergaulanmu, ya, di mana lingkungan yang membentuk kita, itulah kita akan menjadi seperti itu. Jika kita nggak kuat, saudara.
Oleh karena itu dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, hari-hari ini kita bergaul dengan siapa, saudara? Berapa persen hidup kita bergaul dengan Yesus? Bergaul dengan saudara-saudara rohani yang mendukung kita? Ataukah kita banyak bergaulnya dengan sosial media, saudara? Kita cari YouTube, ya. Kita sering nonton sesuatu, saudara, yang gak benar, saudara. Kita mencari informasi-informasi yang mempengaruhi kita, yang malah membuat pola pikir kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, lingkungan itu akan membentuk kita. Ketika kita sering banyak bergaul dengan internet, saudara, dengan sosial media, maka lama-lama kita akan terpengaruh ke jalan sana, saudara. Ketika kita banyak bergaul dengan orang yang hedonisme, saudara, waduh, yang ingin menyenangkan dirinya sendiri, yang kehidupannya suka belanja, ya, kita akan jadi ikut-ikutan. Saudara, teman-teman kita, lingkungan kita misalnya, ini orang-orang yang berduit, bajunya semuanya, tasnya semuanya merek semua, saudara. Tiba-tiba kita masuk dalam komunitas seperti itu. Kita akan melihat, oh tasku gak merek, tasku bolong-bolong gitu ya. Waduh, sepatuku biasa. Saudara, aku akan merasa, loh aku harus bisa nih, supaya aku diterima, maka aku harus menjadi seperti mereka. Wah, mulai pakai kartu kredit, mulai utang sana sini, demi apa? Supaya aku bisa diterima, supaya aku bisa menjadi sama seperti mereka, supaya aku bisa diterima, aku mendapatkan penghargaan dari mereka. Saudara, berapa banyak diri kita yang seringkali gak kuat, gak hidup seperti Kristus, tapi kita malah pengen hidup sama seperti dunia ini, saudara. Kita mulai tergeser hidup kita. Dengan apa, saudara? Motivasi-motivasi yang salah dari dunia. Motivasi yang dalam lingkungan kerja kita, saudara. Yang pembicaraannya tiap hari selalu duit. Wah, kita harus investasi, cari uang. Kita harus pokoknya kejar kekayaan. Kita harus mencapai posisi yang tinggi. Saudara, tiap hari engkau diberikan makanan itu, saudara. Dalam pergaulan kita sehari-hari seperti itu, jika kita nggak kuat, kita akan malah menjadi sama seperti mereka. Karena itu pentingnya kita memahami Yesus dengan benar. Oleh karena itu pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan. Ketika pergaulan kita, persentase kita bergaul karib dengan Tuhan itu lebih dari pergaulan kita di dunia, maka saudara, sinar kemuliaan Tuhan, ya, pengaruh kita, saudara, itu akan berdampak keluar. Bukan kita yang dipengaruhi, tapi bahkan kita yang bisa apa? Mempengaruhi dunia ini, saudara. Berapa banyak anak-anak muda yang karena pengen diterima, saudara. Anak-anak SMP mungkin, SMA. Udah tahu rasanya rokok. Udah tahu rasanya minuman keras. Ayo. Karena kita kepengen diterima. Wah, coba rokok. Satu dulu. Pahit, gak doyan. Buang. Besok lagi ketemu lagi. Ayo, masa kamu gak mau coba? Enak loh. Akhirnya apa, saudara? Karena kita pengen diterima, coba. Akhirnya apa? Kita yang menjadi serupa dengan mereka. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian juga, saudara, tiap hari kita nontonnya sinetron. Kita nontonnya YouTube yang gak bermutu, saudara. Film-film yang memberikan pengaruh-pengaruh yang sesat, saudara. Akhirnya apa? Pemikiran-pemikiran kita akan kita samakan dengan kejadian-kejadian sinetron, saudara. Wah, iya itu loh. Kita suka bergosip. Ya, itu loh mama papanya cerai itu. Wah, akhirnya kita buat sinetron sendiri, saudara, ya. Saudara, bagaimana pemikiran kita, bagaimana hidup kita ternyata banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan kita. Oleh karena itu perhatikan bagaimana kita bergaul. Karena itu butuh yang namanya komunitas rohani. Komunitas rohani, ya. Dalam Rikom, ada Rikom remaja, ada Rikom pemuda, Rikom keluarga. Ayo kita mau bergabung sama-sama, saudara, untuk saling membangun kita. Untuk kita memiliki komunitas yang baik, memiliki pembicaraan yang saling membangun, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, kita mau belajar sama-sama. Tuhan, aku mau memiliki pengertian yang benar. Sehingga aku mau menjadi serupa sama seperti Kristus. Dan aku mengerti, saudara,
panggilan Kristus dalam kehidupan kita. Panggilan Yesus itu apa, saudara? Tujuan hidup kita ini apa? Kita menjadi serupa dengan Kristus. Selanjutnya, kita mau berdampak di sekitar kita. Dua hal ini, saudara, yang utama dalam hidup kita yang perlu kita lakukan. Yang pertama apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Kita mau berdampak jadi terang. Dengan cara apa? Tuhan punya banyak cara, saudara, untuk memakai kita. Nah, dalam panggilan itu, saudara, di selanjutnya dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus, betapa hebat kuasanya bagi yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Orang yang mengenal Allah, saudara, saya percaya bahwa hidupnya dia akan tetap kuat. Dalam kitab Daniel dikatakan orang yang mengenal Allah, dia akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak memahami Allah dengan benar, dia akan mudah sekali putus asa. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia dalam masa yang tergoncangkan, dia mudah sekali mundur, dia mudah sekali murtad, saudara. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, dia akan tetap kuat dan akan bertindak. Walaupun apapun, saudara, masalah yang mereka alami di dalam apapun, masalah keluarga, mungkin masalah dalam pelayanan, masalah di dalam panggilan, masalah apapun, saudara, dia akan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan jauh yang lebih besar. Amin, saudara. Saudara, ada sebuah perumpamaan ya, kemarin ketika saya kita tahu ada kaca pembesar, saudara. Ya, kaca pembesar itu ada fungsinya apa? Untuk membesarkan sesuatu yang kita lihat. Ya, sudah pernah sekolah semua kan? Ya, saudara, ketika kita ada tulisan kecil, kita kasih kaca pembesar, kita akan mudah sekali untuk melihatnya. Saudara, ketika kita diberikan kaca pembesar oleh Tuhan, kita akan membesarkan masalah kita, atau kita akan membesarkan kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tapi seringkali, saudara, ketika kita diberikan kesempatan ya untuk kita mengalami masalah, untuk mendewasakan kita, saudara. Tapi apa yang kita lakukan? Seringkali kita membesar-besarkan masalah kita. Kita tidak berdoa mencari solusinya. Kita suka sekali yang namanya berontak sama Tuhan. Kita seringkali bahkan kita mengatakan Tuhan gak adil, Tuhan jahat, saudara. Padahal Tuhan ingin memurnikan setiap kita. Tuhan ingin menguji setiap kita. Kita lebih lagi, kita serupa seperti Kristus, saudara. Nah, saudara, tujuan kita yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita apa? Sudah lupa? Apa, saudara? Menjadi terang. Kita mau berdampak mempengaruhi dunia, bukan kita yang dipengaruhi dunia, saudara. Saudara, berapa banyak pola-pola pikir kita yang sudah dimulai dipengaruhi dunia, yang dulunya cinta Tuhan. Tuhan, aku berikan hidupku untuk Engkau, aku mau melayani Engkau. Tapi ketika dia mulai di dunia kerja, sudah kena yang namanya uang, saudara, sudah lupa dengan semuanya, saudara. Kita mau belajar, saudara, bahwa ketika selama hidup kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita mau belajar, kita mau melayani Tuhan. Ya, kita mau melayani Tuhan dengan apapun yang kita miliki, saudara. Tuhan berkuasa total dalam kehidupan kita. Nah, saudara, poin yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Kristus. Yang kedua adalah apakah kita sudah dikenal oleh Kristus. Yang pertama apa? Sudahkah kita mengenal Kristus? Yang kedua, sudahkah kita dikenal oleh Yesus, saudara? Saudara, jangan sampai, saudara, Tuhan, ya ini proses ketika kita mengenal Yesus dalam sebuah proses, saudara, proses keseharian kita harus terus berusaha mengenal Kristus. Tapi, saudara, pertanyaan yang kedua, sudahkah Yesus mengenal kita? Ketika Yesus datang kedua kalinya, saudara, Yesus datang. Sudahkah dia berkata, hai anakku, aku mengenal engkau. Engkau sudah berbuat baik, engkau sudah mengakhiri pertandinganmu dengan baik. Ataukah Yesus berkata, aku gak kenal sama engkau. Saudara, perjalanan hidup kita ini cuma sementara, saudara. Kita gak hidup kekal di dunia ini.
Hidup ini sangat singkat. Ya, ketika saya mikir, hidup ini sangat singkat banget gitu ya. Waktu berjalan begitu cepatnya. Nggak kerasa tahun 2020. Nanti nggak kerasa lagi kita akan tutup tahun Natal lagi, saudara ya. Tidak lama lagi nanti akan Natal lagi, saudara. Ini nggak akan terasa. Dan tuh kita nggak tahu Tuhan akan panggil kita kapan. Besok lusa, 1 minggu, 1 bulan, bahkan mungkin 10 tahun lagi juga kita nggak tahu, saudara. Tapi apa yang harus kita persiapkan? Seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ketika mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan, apa yang perlu mereka siapkan? Mereka harus mempersiapkan diri mereka. Mereka harus membawa persiapan-persiapannya. Jangan sampai ada yang lupa. Kalau kita mau bepergian, saudara, biasanya kita harus ingat-ingat, aku harus bawa apa ya supaya nggak lupa gitu ya. Ketika kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, menyambut tamu agung, saudara, mempersiapkan perkawinan anak domba, kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. 5 gadis yang bijaksana, dia membawa apa? Pelita dan juga minyaknya, minyak cadangan, saudara. Tetapi 5 gadis yang bodoh, dia hanya membawa pelita, tidak membawa minyak. Saudara, dalam kehidupan kita, maukah kita sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri kita. Kita membawa pelita. Pelita artinya kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Dan kita membawa minyak cadangan, saudara. Supaya apa? Pelita itu tetap bisa menyala, menjadi terang di sekitar kita. Sampai akhir kedatangan Tuhan, jangan sampai pelita itu padam, saudara. Paulus berkata, bagaimanakah engkau sebodoh itu? Jangan sampai engkau memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dalam daging. Jangan sampai ketika kita pertama-tama, oh aku mau cinta engkau Tuhan, aku mau mengenal engkau Tuhan. Tapi saudara, ketika Yesus datang kedua kali, Tuhan berkata, aku gak kenal engkau. Karena ternyata kita tidak mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Kita tidak bisa menjaga roh kita. Kita nggak bisa menjaga pelita kita tetap menyala, saudara. Awalnya semangat melayani Tuhan, lama-lama mundur. Pertama-tama semangat dalam rekom, lama-lama males, saudara. Saudara, Tuhan akan menilai setiap hidup kita. Dalam kitab Matius juga dikatakan, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan saudara, kalau dikatakan ayat itu, saudara, itu dikatakan hal yang mungkin yang spektakuler. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah mengadakan mujizat? Aku sudah mengusir setan? Saudara, hal-hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya. Biasanya dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Kelihatannya tuh dilakukan oleh orang-orang yang yang kelihatan rohani gitu, saudara. Ngusir setan gitu ya. Waduh, saya lihat film horor aja takut gitu ya. Ngusir setan gitu. Saudara, ini kelihatannya dilakukan oleh orang-orang yang kelihatannya itu mengenal Kristus, kelihatannya cinta sama Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan. Sengaja ya waktu itu Yesus memberikan contoh yang ekstrim, saudara ya. Yaitu, bukankah aku sudah bernubuat mengusir setan, mengadakan mujizat-mujizat demi namamu. Tetapi Yesus waktu itu mengatakan, aku tidak mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Tuhan tidak melihat spektakuler gimana pelayanan kita, seberapa kita hebat, saudara. Tapi Tuhan mau melihat perubahan hidup kita. Apa kita mau serupa seperti Kristus? Apa kita mau menjadi terang berdampak buat orang lain? Mungkin kita hebat, saudara. Kita khotbahnya luar biasa, saudara. Kita pelayanannya tiap hari, saudara. Sampai capek, pagi berangkat, pulang malam jam 12, saudara. Tapi Tuhan selalu akan menilai bagaimana hidup kita. Amin, saudara. Mau dinilai oleh Tuhan hidup kita? Jangan sampai, saudara, kita seperti 5 gadis yang bodoh. Jangan sampai saudara kita seperti orang yang dalam perumpamaan ini. Orang yang tidak mengenal Kristus sehingga mereka ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah sekalian pembuat kejahatan. Mereka melayani Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang besar buat Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Mereka hanya orang yang pendusta dikatakan. Mereka pendusta, mereka kenal Tuhan, ngomongnya kenal Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan.
Amin, saudara. Selanjutnya, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, Filipi 3, ayat yang ke-10. Filipi 3, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku apa, saudara? Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Serupa dengan Dia dalam kematiannya bukan berarti kita mati sungguhan, saudara, tapi mati setiap kedagingan kita. Jadi kita pengen mengenal Yesus, kuasa kebangkitan, dan kita persekutuan dalam penderitaannya, sehingga kita menjadi serupa dalam kematiannya dan kita dibangkitkan dari antara orang mati. Berapa banyak di antara kita yang mengalami mati-mati rohani, saudara? Yang mengalami pingsan-pingsan rohani, yang mengalami mati suri, saudara. Tapi kita mau di tahun 2020 ini, saudara, roh kita mau dibangkitkan kembali. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan kita mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Kebangkitan rohani, saudara. Selanjutnya, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, di tahun yang baru ini, mari kita mau lupakan yang telah lalu. Mungkin setiap trauma kita, pergumulan masalah kita, saudara, kita mau lupakan. Dan kita mau berlari-lari kepada panggilan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya percaya Tuhan memiliki rencana yang besar buat setiap kita. Amin. Amin. Percaya, saudara, Tuhan punya rancangan yang besar dalam setiap kita. Tuhan punya panggilan yang khusus dalam setiap kita. Dalam gereja ini, Tuhan punya panggilan yang luar biasa. Saya percaya bahwa Yesus mengasihi gereja ini, gereja yang penuh dengan kasih karunia Kristus. Namanya aja Christ Mercy Center, saudara ya. Gereja yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih karunia, saudara. Dan saya percaya jemaat-jemaat yang ada di dalamnya akan beroleh kasih karunia yang luar biasa. Kita akan mendapatkan panggilan surgawi. Kita akan memperoleh hadiah dari surgawi, saudara. Tapi bagaimana untuk mendapatkannya? Sudahkah kita mengenal Kristus? Tuhan punya rencana yang besar buat gereja ini. Visi yang besar, mimpi yang besar, saudara. Dan Tuhan rindu, Tuhan memakai setiap kita. Banyak hal yang mungkin sudah kita kerjakan. Visi-visi Tuhan yang sudah mulai terjadi, saudara. Dan saudara tahu semuanya adalah mujizat Tuhan. Semua adalah kemurahan Tuhan. Dan saya percaya untuk tahun-tahun ke depan, Tuhan akan kerjakan lebih lagi. Amin. Walaupun itu mungkin suatu hal yang mustahil, saudara. Gereja ini bukan gereja yang kaya. Gereja ini bukan gereja yang luar biasa gitu ya. Tapi saya percaya jika Tuhan yang menaruh visi mimpi dalam gereja ini buat pribadi kita masing-masing, Tuhan juga akan menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Amin. Kita akan buka beberapa cabang sekolah, beberapa cabang gereja, persekutuan. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan, kirimkanlah pekerjanya Tuhan, gitu ya. Kalau tidak, nanti pekerja yang ada nanti pingsan, gitu ya. Saudara, kita hanya berdoa, Tuhan, kirimkanlah pekerja-pekerjanya. Tuayan itu banyak, ya. Tapi pekerja-pekerjanya sedikit, karena itu berdoalah. Meminta pekerja-pekerja untuk menuai jiwa-jiwa itu. Mari saudara kita mau berdoa.